Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing Ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Habibana Ges Abdurrahman Assegaf LCMA. Alhamdulillah sehat ya? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau melihat Habib ini rasanya itu Masya Allah sejuk gitu kan. Alhamdulillah. Penuh kedamaian gitu. Jadi rasanya tuh pengen deket-deket beliau ini. Masya Allah. Sama. Kita kalau sudah datang ke sini tuh, terutama ada antum ya, yang selama ini sudah mengajarkan dan mengajak teman-teman untuk istiqomah sholat di masjid, ngajarin mereka. Ini adalah sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah ya. Antum termasuk orang-orang soleh yang dicintai Allah. Amin. Doakum, Bib. Amin. Sama-sama. Doakan. Bahasan kita kali ini mungkin sangat menarik, Bib. Orang itu bahkan banyaklah yang berpikir tobat itu nanti saja ketika kita tua. Padahal kan umur itu kita nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Nah ini bagaimana sebenarnya cara kita menyikapi orang-orang, bahkan mungkin kita terapkan dalam diri kita sendiri. Dan kita pun juga terlalu terlena, aduh udah deh nanti aja, kan masih muda. Benar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Sebenarnya antum sudah memberikan mukadimah yang luar biasa gitu ketika mengatakan bahkan mungkin diri kita sendiri. Justru diri kita itu adalah tempat pertama kalau kita ingin merubah lingkungan. Jadi kalau kita ingin lingkungan kita bersih, ya kita bersihkan diri kita dulu. Kadang-kadang ini penyakit saya ya, dan juga saya yakin orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah ini mengalami tantangan yang serupa gitu. Jadi ketika kita itu mau tidak mau dituntut untuk menasihati orang lain, kita lupa menasihati diri kita sendiri. Maka kita harus punya waktu tuh, an nukhalliya anfusana ma'allah. Jadi kita kosongin diri kita, waktu kita khusus dengan Allah. Itu yang sering saya mungkin saya upaya praktek lah gitu kan, membersihkan diri sendiri, banyak menuduh diri sendiri, sampai kata Imam Al-Ghazali itu orang yang akalnya paling tokcer itu orang yang aktsaru ittihaman ala nafsi, yang banyak menuduh dirinya. Wa asyadduna sihamaqatan aqwahum i'tiqadan fi fadli nafsi. Orang yang paling dungu, bayangin. Orang dungu banyak gitu kan. Disuruh ke kanan belok kiri. belok kanan, didengar belok kanan, belok kiri. Belok kiri. Nah, ini kan yang paling sedungu-dungunya orang itu. Ya, yang lebih dungu dari orang tadi itu, ya kan? Itu adalah orang yang paling kuat keyakinannya bahwasanya dirinya tuh keren. Dirinya utama. Bagaimana mungkin mau dipandang sama Allah sementara kita saja memandangnya bukan kepada Allah tapi kepada diri kita sih. Ya saya mikir juga, ya buat apa Allah mandang saya gitu ya, dengan begitu banyak maksiat, begitu banyak dosa. Ya Allah mana mau mandang saya, tapi ternyata Allah baik banget, kasih tangan, kasih muka. Saya dibikinin kopi, padahal dari rumah saya nggak pernah doa nih. Ya Allah, kalau saya sampai di Arido, bikinkan saya kopi. Tapi ternyata dikasih kopi. Nah, artinya jangan banyak nuntut deh sama Allah. Kita jadi bos aja. Kalau bawahan kita banyak nuntut, kita kesel. Itu kita sajib yang ngasihnya pas-pasan. Allah ini ngasihnya enggak lah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nggak bisa ngitung jumlah kromosom aja kamu nggak bisa. Itu kromosom kamu, belum lagi udara, partikelnya, kenikmatannya. Jadi saya pikir kalau saya ini nggak banyak tobat sama Allah, apa saya ini tahu diri? Bukankah saya jadi pekerja yang nggak tahu diri? Ini saya sampaikan, kita ini mohon maaf nih, bukan budak enterprise, kita ini budaknya Allah. Kalau di enterprise kita 11 jam kerja beli Mercy aja nggak bisa, Allah kasih bukan mercy lagi gitu. Padahal kita kerjanya dikit banget sama Allah ya kan. Cuma dibilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bilangnya lembut loh. Bukan kamu wajib berzikir, kalau kamu nggak berzikir saya azab. Kamu wajib istighfar, kalau kamu nggak istighfar saya siksa. Enggak. Fadkuruni adkurkum. Enak. Ingat saya nanti saya ingat kamu. Seolah-olah padahal kita nggak ingat aja Allah ingat. Nabi Muhammad itu rahim, tapi rahimnya Nabi Muhammad gak bisa dibandingin dengan rahimnya Allah.
Bukan saya suruh adab sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu segala-galanya, manusia segala-galanya dalam hati kita. Nggak ada yang lebih kita cintai manusia dari Nabi Muhammad. Tapi rahmatnya Nabi Muhammad itu siapa yang buat? Allah. Yang rahmatnya jauh tidak terbatas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Jadi caranya gimana? Tersungkur, sujud atau sila. Biasa kita sila mulai ngerasa gitu kan, kayak kotor di sini gitu kan. Mulai kita membayangkan kita minta dicuci sama Allah, ampunin saya ya Allah, maafin saya, bersihin saya ya Allah. Saya nggak kuat ya Allah tanpa dirimu ya Allah. Nanti insya Allah pelan-pelan dengan kesungguhan kita, dengan kesadaran kita, itu tadi yang saya bilang, orang tobat itu orang yang sadar. Insyaallah. Itu. Bahkan ini fenomena yang sangat luar biasa, Bib. Ketika kita banyak yang terlalu pede dengan amalan kita. Kadang-kadang seolah-olah amalan kita sudah banyak, kemudian mengecilkan orang yang belum, ibaratnya dalam tanda kutip, hijrah. Ini bagaimana, Bib? Iya, jadi begini, orang itu dianggap mulia kalau menganggap dirinya hina. Orang itu dianggap hina kalau menganggap dirinya mulia. Insyaallah. Dan orang mulia tidak pernah menghinakan orang. Orang mulia akan memuliakan orang. Meskipun orang yang dimuliakan itu hina, tapi dia akan berusaha memuliakannya. Dalam artian apa? Mengajaknya ke jalan yang benar. Tapi jangan paradoks gitu. Ketika kita ngelihat ada kemungkaran, kita tetap harus mengubahnya itu. Harus kita nasehatin dengan baik, dengan cara-cara yang baik gitu kan. Makanya dalam Islam tuh ada seni keilmuan macam-macam. Antum pernah nggak ketemu sama orang yang nggak puas kalau belum didebat? Banyak kan. Nah, orang-orang kayak begini tuh kan kita lihat, kita pantau gitu kan. Apakah benar debat ini bisa menjadi obat? Kata Imam Ghazali, kalau memang debat itu bisa jadi obat, ya debat aja. Kayaknya ini bukan mau debat, tapi mau ditraktir. Apalagi musim politik nih. Apalagi musim politik nih, ya kan. Kayaknya bukan gara-gara dia pengen ini, pengen lapar mungkin. Pengen ditraktir, pengen ditraktir gitu kan. Jadi wa khatibin nas ala qadri uqulihim. Maka dikatakan kita tuh berbicara dengan manusia sesuai dengan kapasitas kemampuan akalnya dia. Bahkan di dalam Ihya itu disebutkan, law hadatsa ahadukum haditsan ala qaumin lam tablugh uquluhum kanat fitnatan alaihim. Maka kalau ada orang yang menceritakan suatu hal, memberikan suatu nasihat, apapun bentuknya atau ilmu, kepada kaum yang akalnya belum siap, maka itu sama saja memberikan fitnah. Jadi kayak kita nyuruh, tobat lu, dia belum siap kan? Ya kan dipersiapkan dulu, gimana caranya? Ya kita baikin, kita kirimin makanan dulu, kita doain gitu kan. Nggak langsung kita ini, begitu kira-kira. Contoh mungkin sebelum kita tutup ini terakhir mungkin Ustaz. Siap. Bagaimana cara kita kemudian ini kita bacakan dari para pemirsa kita ya. Banyak memaksimalkan, ini orang gini, banyak yang memaksimalkan kemungkinan daripada mempersiapkan yang pasti atau kepastian. Nah, ini bagaimana cara mensikapi sekaligus penutup ya. Baik. Ini adalah sebab kita tertipu sama dunia, dan ini cobaan yang mustamir ya, imtihan mustamir. Kalau sekolah tuh ujiannya berkala gitu. Tapi selama kita punya mata, maka kita pasti akan diuji dengan mata. Selama kita punya tangan, pasti akan diuji dengan tangan. Selama kita punya akal dan nafsu, kita akan diuji dengan itu. Jadi kita harus berpikir gitu. Orang yang cerdas itu kan yang mempersiapkan bekal untuk esok hari. Kemudian dia sadar gitu, kalau kita nih misalkan kita cuma punya air segelas begini, ya kan, sebotol begini kecil kan. Terus orang yang nyelamatin kita itu karena kita sedang terkubur misalkan di bawah jembatan, orang yang nyelamatin kita itu mungkin butuh waktu 5 hari, kan harus kita rasio. Kita ukur kan, ini untuk hari ini, untuk hari ini, untuk hari ini, sampai akhirnya kita bisa survive. Tapi coba kalau kita habisin dari awal, kita mati ya. Itulah nasib orang yang kalau dia tidak merasio umurnya untuk ibadah kepada Allah, untuk munajat kepada Allah, dia tidak membagi waktunya, maka umurnya akan habis. 60 years. Habis itu keabadian dipanggang sama malaikat, itu menanti dia. Disiksa sama malaikat menanti dia. Kita bicara tentang sirat, di bawahnya neraka jahanam. Kita duduk di atas wajan aja udah gak kuat. Apalagi nanti kita jalan. Terus bekalnya apa?
Coba kita kan kita tuh mohon maaf ya, maha tahu dengan aib kita ibaratnya ya. Kotoran kita apa yang kita selama ini kita berikan kepada Allah itu, masa kita pengen itu terus? Berubahlah, insya Allah dengan sharing ringan biar nggak ada yang keberatan ini. Pada berubah dah jamaah. Baik, Masya Allah. Ini mungkin dapat kita simpulkan bahwa apa yang tadi beliau sampaikan itu pada intinya adalah manfaatkan umur sebelum dikubur. Salah. Jadi bahasanya seperti itu. Dan satu hal, kita tak perlu khawatir dan tak perlu risau apabila kita tidak punya teman pejabat ataupun orang terkenal. Yang penting kita punya teman yang mampu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi antum punya dua-duanya tuh kayaknya. Masya Allah. Pejabat punya, orang terkenal punya. Ya, insya Allah. Amin. Baik, mudah-mudahan sharing kita pada hari ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin. Kita pantengin terus di program acara Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Margaret Thatcher itu mengatakan watch your thought for they become your words. Jadi perhatikan tuh isi pikiranmu, karena pikiranmu itu akan terlihat di kualitas ucapan. Penguatan kompetensi dai. Masya Allah. Jadi sebenarnya dai ini diutus dari ormasnya masing-masing gitu kan, untuk mewakili ormas tersebut dalam rangka penguatan nasionalisme. Pada saat dia sudah dewasa, dia dewasa dalam tutur kata, dewasa dalam pengalaman, dia dewasa dalam ilmu, dewasa dalam keikhlasan. Ketika kita puasa itu ketakwaannya semakin meningkat. Orang sekali dikabulkan, 2 kali dikabulkan, 3 kali ditendang. Tapi kalau minta kepada Allah, semakin sering minta, Allah semakin suka. Ya, gitu ya. Jadi